Benur. Wah. Biar aku merapikannya. Halo. Halo Nyonya Seva. Halo Benur. Selamat datang. Selamat kabar. Permisi. Iya. Selamat malam. Nyonya Scheherazade, hari ini kau terlihat sangat cantik. Ibu? Ada apa nih? Semuanya baik-baik saja, Nak. Ada video memperkenalkan diri. Ada, Ibu. Melek yang menyiapkannya. Kau akan senang melihatnya. Itu karena Melek. Adikmu telah menyiapkan malam yang indah, Benur. Ini yang pertama kalinya kami merayakan hari ulang tahun perusahaan dengan buru-buru. Terima kasih. Dia biasa mengatur semuanya. Gimana Bibi Feride? Dia tidak datang? Dia akan datang terlambat. Dia sedikit bersikap aneh. Kenapa? Kenapa dia bersikap seperti itu? Kita harus membicarakan soal Dia itu, Ono. melakukannya dengan baik. Apa Kau kau yang tidak bisa menyiapkan melakukannya semua dengan ini, betul, Melek? tidak? Ya, tentu saja. Sudah kubilang nanti kita bicarakan soal itu. Lancar ya? Baiklah, kau janji ya? Kita hanya akan bicara saja. Itu sudah cukup bagiku. Tahun depan ulang tahun perusahaanku yang ke-20. Apa perlu kami pindahkan kau ke perusahaan Celik, Melek? Tuan Zafer, sepertinya Melek tidak bisa kami berikan. Dia keberuntungan kita. Keberuntungan kita. Halo, apa kabar? Baik. Kumohon Burhan, demi Tuhan. Sudah kubilang padamu, aku tidak akan marah. Aku tidak akan memaki atau marah-marah. Kau memanggilku ayah? Kemarilah, Fusun. Apa ada masalah? Duduk di sini. Apa yang kau katakan pada ibumu kemarin itu? Aku mengatakan apa? Fusun, jangan membuatku marah. Oh, kasus itu. Itu masalah yang salah dipahami oleh ibu lagi. Aku bertanya kenapa ibu tidak mengirim Anuska ke Rusia. Ibu pun marah. Lagi pula aku hanya bercanda. Aku hanya main-main, ayah. Sudah cukup. Kau bukan bercanda saat itu. Siapa yang mau kau bodohi sebenarnya di sini, Fusun? Aku mohon ibu, aku bersumpah. Jangan bicara. Jangan buka mulutmu lagi. Setiap kau buka mulut dan bicara, kau selalu katakan hal yang menyakitkan dan tidak baik. Tidak ada lagi yang bisa kau katakan. Kau selalu berniat buruk dan jahat. Ibu, aku bersumpah, aku hanya bercanda Kau waktu tidak itu. membiarkan ketenangan berada di rumah ini, Fusun. Kau hancurkan hidup suamimu. Tapi rasanya semua itu belum cukup bagimu. Apa kau lakukan semua ini karena kami yang mengurus dan menyayangimu? Aku rasa ibu salah paham. Aku sudah bosan dengan semua ini, Burhan. Aku sudah lelah. Sudah cukup semua ini. Terserah apa yang mau kau lakukan. Kau mau bunuh suamimu, silahkan. Aku sudah tidak kuat lagi. Itu hanya bercanda katanya. Ayah, aku bersumpah, aku hanya bercanda, ayah. Kau berhasil. Kau berhasil membuat seorang wanita baik-baik menjadi gila sekarang. Hebat sekali. Kau hebat sekali. Tapi ayah, dengarkan aku dulu. Omonganmu yang mana yang harus aku dengar? Apa yang harus aku dengar? Kau menggosipkan tentang diriku pada ibumu. Kau wanita seperti apa sebenarnya? Apa ibumu adalah musuhmu? Kenapa kau perlakukan ibumu dengan tidak baik seperti itu? Ayah, aku bersumpah demi anak-anakku. Sudah, diam. Kalau kau membuat sedih ibumu lagi, dan kalau ada keluhan lagi tentang dirimu, aku bersumpah, aku tidak akan peduli meski kau masih punya bayi, akan ku kembalikan kau ke tempat asalmu. Hati-hatilah dengan tindakanmu nanti. Percaya, aku menemukan potret yang berbeda di file lama. Aku sudah masukkan semuanya ke dalam film. Ada sebuah potret yang diambil di bagian konstruksi jalan raya. Tuan Muhsin dan Tuan Ayub sedang makan semangka bersama para pekerja di atas drum. Aku benar-benar terkejut, Melek. Bagaimana kau bisa siapkan dalam waktu yang singkat? Itu tidak begitu sulit. Sulaiman Demiral datang untuk peresmian bendungan. Dia datang untuk meletakkan batu pertamanya. Biar aku perkenalkan padanya. Halo semuanya. Halo. Scheherazade, kenalkan, ini Yasmin.
kabarmu? Yasmin Karakus. Dia adalah presidir dari Dewan Perusahaan Divis. Nama cantik saja. Senang bertemu denganmu. Serasat ini adalah Oh Nur, kau pikir aku tidak tahu arsitek pemenang penghargaan dari perusahaan Binyapi? Aku senang bertemu denganmu. Serasat ini tidak hanya arsitek pemenang penghargaan dari perusahaan Binyapi, tapi dia ini juga tunanganku. Tunanganmu? Ya Tuhan. Aku justru sedang memikirkan untuk mendapatkan kembali mantan pacarku. Tapi yang terbaik, kau tidak menyanyiakan waktuku. Sekarang saya rasa akan menganggapnya serius. Tidak mungkin. Itu hanya cerita masa kanak-kanak kami. Semua itu sudah lama berlalu. Kami berhubungan selama 3 bulan. Tapi 3 bulan itu yang sangat hebat. Itu seperti neraka bagi kami. Minggu pertamanya berjalan baik. Benar kan, Onur? Sekarang aku tidak mau tidak adil lagi. Setelah itu kau hancurkan kesenanganku. Kaulah yang menghancurkan kesenanganku. Kalau Onur sikapnya masih seperti saat dia berusia 20 tahun, maka akan sangat buruk bagimu. Seperti apa? Dia itu sangat keras, cepat marah, ingin semuanya serba sempurna. Haruskah aku melanjutkan semua ini lagi? Permisi. Yasmin? Selamat Karim, datang. aku sangat merindukanmu. Kau benar-benar kejam sekali, tidak pernah menelponku. Setidaknya kita bersama-sama sekarang. Kita harus urus tamu-tamu yang lain ya, Wan. Baiklah. La 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 la. Cancel, tuangkan sedikit teh. Kau kenapa? Kau pucat? Shh, Cancel, ada apa? Katakan. Aku positif. Apa? La 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 la. La 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 la. Hidupku hancur. Harus apa aku? Kau merasa hidupmu hancur? Kau sudah menang. Apa kau tidak mengerti? Jangan memaksaku, Sevgi. Aku tidak mau melahirkan anak yang tidak berayah ini. Kau jangan memaksanya. Apa aku harus minta Ali Kemal menceraikan istrinya dan menikah denganku? Kau harus bilang begitu. Kau sudah gila ya? Demi Tuhan, aku bisa jadi gila. Cancel, pikirkan soal itu. Sekarang kau ada kesempatan untuk memperbaiki hidupmu lagi. Jangan memaksaku, Sevgi. Apa aku wanita seperti itu? Apakah hidupku terjamin dengan kehamilan ini? Astaga, aku bisa jadi gila. Aku tidak akan lakukan hal seperti itu. Aku tidak percaya padamu, Cancel. Demi Tuhan, kau ini sangat aneh. Petualangan perusahaan Binyapi dimulai pada tahun 1973 di lantai 4 di Chip Jack. Dan semua itu dimulai sebagai percobaan yang jujur. Muhsin Aksal dan Eyüp Inseoglu, 2 kawan baik, 2 insinyur muda dan pekerja keras. Mereka menemukan kerjasama mereka berdasarkan keyakinan, kebanggaan, Kau tidak dan menganggap serius dedikasinya. kata-kata Yasmin, kan? Mereka memimpikan 2 jalan tol, Perhatikan saja yang di depan. 18 Kita sudah jembatan. melihatnya, kan? Aku ingin kau Dan melihatnya selain lagi. itu, ada beberapa gedung-gedung pabrik Apa kau bahan marah yang padaku? besar dan kecil. Karena Mereka juga Yasmin, membangun perumahan di mana masyarakat negara ini Karena dapat aku hidup memperkenalkanmu dengan sebagai tunanganku. tenang. Selama 35 Kau tidak mungkin tahun berpikir ini, aku akan memperkenalkan sebagai perusahaan pacar. Binyapi terus maju dan Lagi pula berusaha aku sudah untuk menganggap kau memperbaiki sebagai dirinya, tunanganku. serta bergabung Apa perlu kita dengan mengadakan dunia perayaan? ekonomi. oh Nur, kita bicarakan ini nanti saja. Aku ketinggalan pertunjukannya. Kau mau mengadakan perayaan? Dari Dubai Mau hingga kan? Almaty, dari Kau Bukares mengganggu sampai ke perhatianku. Kuwait, di mana Binyapi. Mereka juga menulis tentang perusahaan yang kuat, dibanggakan, dan yang sukses dalam sejarah perusahaan Turki. Aku harap bisa begitu. Aku harap Ali Kemal bisa bercerai dari istrinya. Dan aku bisa menjadi ibu. Tapi itu tidak mungkin. Kau jangan khawatir seperti itu. Kenapa tidak bisa? Itu tidak mungkin, Sevgi. Ayolah, Cancel, kau membuatku kecewa. Istri dan anak-anaknya adalah masalah Ali Kemal, kan? Dia akan urus masalah itu.
Kau tidak mungkin berpikir menikahi orang yang sudah menikah. Aku tahu perasaan mencintai, tapi sudah cukup. Itu belum cukup. Belum sama sekali. Kalau aku mau, aku bisa mencintai siapapun setelah Ali Kemal. Itu tidak masalah. Aku masih muda. Tapi aku tidak bisa mencintai orang lain. Aku cuma bisa mencintai Ali Kemal. Karena itulah aku bilang, jangan gugurkan kandunganmu itu. Kalau kau bertahan dengan caramu ini, kau tidak akan bisa menjadi ibu lagi. Aku tidak bisa, Sefki. Sekarang, Ali Kemal mencintaiku. Tapi bagaimana kalau dia berhenti mencintaiku? Sudahlah, memang sulit menasehatimu. Kalau itu bukan bayinya Ali Kemal, aku tidak akan pedulikan dunia ini, Chancel. Semua ini karena dia. Katanya dia mencintaiku. Kau selalu pikirkan soal itu. Bagaimana kalau dilakukan sesuatu padamu atau dia pergi meninggalkanmu? Dia tergila-gila padamu. Ada apa? Siapa yang kirim SMS? Berikan Lepaskan. padaku. Cepat. Aku bilang lepaskan. Fusun, lepaskan. Pergi. Ayo, Aku berikan ingin padaku. baca. Berikan Sudah padaku, aku bilang Fusun. aku ingin melihatnya. Pergi. Ini dari dia kan? Benar kan? Dari wanita itu kan? Ayo jawab. Kau melukai pergelangan tanganku. Aku bilang berikan. Berikan padaku. Berikan. Aku akan ceritakan ini pada ayah. Akan kukatakan bahwa Ali Kemal masih suka bertemu dengan dia. Ya sudah, katakan. Katakan bahwa Ali Kemal telah menipu istrinya yang mencuri makanan anaknya sendiri dan masih menemui wanita itu. Apalagi yang kau tunggu? Cepat katakan sana. Katakan padanya. Selamat malam. 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 Selamat malam, Nyonya Sherazad. Selamat malam. Kita harus saling bertemu, nak. Mungkin hari Minggu kau bisa datang ke rumah ibu. Kami akan datang kalau ada waktu, Ibu. Selamat malam. Jangan lupa ambil CD-nya. Besok kita akan membuat salinan CD itu. Tentu saja, Baiklah. Nyonya. Selamat malam. Selamat malam. Melek, Kau belum pergi juga? aku akan pergi sekarang. Aku menelepon taksinya. Apa taksiku sudah datang? Sebentar lagi Aku bisa antar pulang. Tidak, terima kasih. Aku tidak mau merepotkanmu. Tidak masalah, ayo kita pergi. Baiklah. Sebenarnya aku bisa pulang naik taksi. Maaf, sampai kau harus mengantarkanku dulu. Bagaimana bisa seperti itu di malam-malam begini? Aku akan masak 2 butir telur saat aku pulang. Telur, Bagaimana lagi? Aku lapar. makanannya enak tadi. Kau tidak makan. Aku tidak sempat makan karena kesibukan di sana. Sekarang aku juga lapar. Aku jadi sadar waktu kau mengatakannya. Lihat, itu ada restoran. Kita makan? Kau mau makan makanan cepat saji? Kenapa tidak? Kau tidak suka? Aku sangat menyukainya. Bawa makanannya enak sekali. Aku pernah makan di sini waktu pulang dari London, sekitar 2 tahun lalu. Kita duduk di sana. Baiklah. Kapan terakhir kali kau memakannya? Aku tidak ingat. Sudah lama. Selamat datang, ingin pesan apa? Nona Melek, kau pesan apa? Aku pesan 1,5 bungkus Adana dan 1 Aryan. Dan kau, Tuan?
Aku juga sama. Baiklah. Hebat. Cucu yang sangat berharga. Itu adalah cucunya Burhan Evliaglo dalam hidup ini. Apa yang kau lihat? Ini untuk anak-anakmu, Nyonya. Tentu saja. Setelah kan datang ke rumah ini, barulah Tuan Burhan berpikir untuk membuat lapangan bermain. Selama 12 tahun, pikiran itu tidak pernah ada di otaknya. Burhan, Ya, aku mau mengatakan sesuatu padamu. katakanlah. Sherazad memutuskan untuk menikah. Menikah? Dengan yang kita temui di rumah sakit. Dengan Honor Aksal? Ya, Semoga Tuhan memberkatinya. Aku sangat bahagia, Nadidi. kau tidak marah? Kenapa aku harus marah? Dia wanita yang masih muda. Itu adalah haknya. Dia akan menikah dan punya keluarga. Dan Tuan Honor pun sepertinya orang yang sangat baik. Aku sangat bahagia. Yasmin Karakus, presiden dari organisasi pengusaha muda Turki mengatakan perusahaan Binyapi adalah perusahaan yang terbesar dalam bidang konstruksi. Lihat ini Yasmin, dia bicara dengan baik. Sekarang apa yang dia kerjakan? Aku belum dapat kesempatan untuk bicara. Dia bekerja tidak kenal henti, Bu. Menjadi presidir itu sangat penting bagi Yasmin. Ya, dia menjadi wanita yang sangat berwibawa. Sebelumnya dia sangat berwibawa. Aku mohon izin untuk kembali ke pekerjaanku, Nyonya Seval. Tentu saja sayangku, Sherazad. Sampai bertemu lagi. Tentu Aku juga sayang. ingin pergi. Sampai bertemu lagi, Bibi Seval. Sherazad. Bisa kita bicara sebentar? Kau tidak menyukainya, bukan? Apa yang tidak aku suka? Kau terus mendengar nama Yasmin. Kenapa kau bicara seperti itu, Onur? Saya rasa, sungguh itu cinta masa kanak-kanak. Tidak ada yang serius di antara kami berdua. Iya, aku mengerti. Kami semua pelajar Turki di sekolah Harvard. Kami merasa bahwa kami kesepian. Tapi itu berakhir dengan cepat. Baiklah, kau tidak perlu menjelaskannya. Tapi ada beberapa hubungan lainnya yang datang dalam kehidupanku. Hanya beberapa bulan saja. Semua itu pun tidak serius. Dan aku sekali saja tidak pernah bertunangan dengan gadis yang bernama Nil. Maksudku, karena kita akan segera menikah, maka aku pikir kau harus tahu tentang diriku. Tentu saja, aku ingin tahu. Lalu, berapa lama hubungan kalian? Sekitar 2 tahun. Maksudku, kenapa kalian putus? Aku sadar bahwa Neil tidak cocok untukku. Tapi nanti akan kuceritakan semuanya. Itu kisah yang sangat memalukan. Apalagi? Apalagi? Tidak ada lagi. Selain itu, tidak ada orang lain lagi dalam hidupku. Tidak ada lagi. Kau sendiri? Aku?
Aku tidak pernah punya hubungan singkat seperti dirimu. Aku hanya pernah mencintai Ahmed. Dan aku menikah dengannya. Itu saja. Hanya itu saja? Setelah itu, kau yang datang dalam hidupku. Lalu? Sekarang hanya ada kau saja. Baguslah. Aku juga harus kembali bekerja dulu sekarang. Ingatlah, aku menunggu untuk makan sarapan bersamamu di hari Minggu. Aku tidak akan lupa, jangan khawatir. Sampai nanti. Apa sudah ada berita dari Tuan Brown? Oh, aku lupa dengan semua itu, Ibu. Jadi kau belum menelponnya? Aku benar-benar lupa. Maksudku aku lupa karena ada perayaan perusahaan yang ke-35. Aku minta maaf, Ibu. Aku tidak percaya ini, Karim. Sudah berhari-hari tidak ada berita dari adikmu. Entah dia masih hidup atau sudah mati. Apa kau tidak ingin tahu? Ibu tahu Burak. Pasti tidak ada hal buruk terjadi padanya. Kau itu sangat tenang. Kau benar-benar keterlaluan. Sudah berhari-hari aku tidak bisa tidur. Dan kau bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Bagaimana kalau terjadi sesuatu? Apa yang akan kita lakukan? Nuraya. Iya, Tuan Karim. Hubungkan aku dengan Tuan Brown setelah 2 jam. Baik, Tuan. Sesuai dengan desain kami untuk properti modern, aku rencanakan untuk mendesain interiornya dengan batu dan besi. Aku juga ada ide untuk lobi, tapi masih belum jelas. Aku tidak terkejut. Oh, Nur, bisa sedikit serius? Kapan kita merencanakan pernikahan kita? Kita akan bicarakan masalah itu sekarang. Baik, kita bicarakan saat makan malam. Kita keluar makan malam dan membicarakannya. Halo, Tuan Burhan. Apa kabar? Halo, Nak. Apa kabar? Aku tidak mengganggumu, kan? Sama sekali tidak. Saya rasa pemerintah telah menyetujui tanahnya. Atasannya baru saja menelponku. Mereka sangat gembira. Benarkah? Aku senang mendengarnya. Rasanya kita harus mengunjungi tempat itu. Hari ini aku mau pergi untuk melihat tanahnya. Kalau kau sempat, bisa ikut denganku? Hari ini? Sepertinya aku bisa. Sebentar lagi aku akan berangkat. Bagus. Sampai nanti kalau begitu. Baiklah, sampai nanti. Iya. Ada apa? Tuan Burhan ingin membangun klinik komunitas atas nama Ahmed. Sebuah klinik? Iya, sebuah klinik untuk kesehatan. Dia minta agar aku yang mendesain proyek itu. Sepertinya sekarang Tuan Burhan sangat akrab denganmu. Dia sudah menyadari kesalahannya. Apa Tuan Burhan tahu kalau kita akan segera menikah? Entahlah, tapi aku sudah mengatakannya pada Nyonya Nadide. Oh, apa katanya? Dia sangat senang. Bagus. Sekarang kau sudah tenang, bukan? Iya. Tuan Burhan memintaku untuk melihat tanah itu. Makan malamnya lain kali saja ya. Tentu saja. Dengan yang ini jumlahnya 32 kulit camois. Baiklah. Aku sudah menulisnya. Apa kau sudah menulis yang itu juga? Sudah kutulis. Biar lebih mudah lagi. Selamat datang, Gani. Terima kasih. Kau sudah menghitung stoknya? Iya. Sudah menghitung juga kulit dombanya? Sudah, Tuan. Kau bisa hitung yang ini sekali lagi di depanku, Pak Idar? Kenapa? Karena hitunganmu tidak cocok dengan stoknya. Apa maksudmu? Maksudku jumlahnya tidak cocok dengan laporan stoknya. Coba hitung kembali stoknya. Kau coba saja periksa hitunganmu sendiri. Ali Kemal, kau salah menghitung. Tolong hitung kembali yang benar. Gani, jangan membuatku marah. Kau pikir aku harus belajar menghitung darimu? Ayo pergi. Seluruh stok ini harus dihitung ulang. Kau pasti bercanda. Paman Burhan menyuruhku untuk menghitung kembali seluruh stoknya. Jadi aku harus menghitung ulang stoknya, begitu? Terserah kau saja. Kalau kau tidak mau menghitungnya, kau bertanggung jawab padanya. Gani,
Kalau kau tidak mau, telepon saja ayahmu sendiri, Ali Kemal. Aku hanya melakukan perintahnya. Luar biasa. Kau dan ayahku ternyata sama saja. Kita bisa hitung kembali, tidak masalah. Sekarang dia mau kemana? Aku tidak tahu. Ya Tuhan. Aku mohon, Sevgi. Chancel, ku mohon pikirkan kembali. Sudah aku pikirkan. Berikan saja nomornya. Ya sudah, terserah kau saja. Entah kenapa kau harus begitu jujur. Halo, ini klinik Tuan Nekdet. Aku mau membuat perjanjian. Boleh aku bicara dengan dokternya? Ada apa? Kenapa menelpon dokter? Apa dia sakit? Chancel? Apa kau sakit? Chancel? Kenapa kau menelpon dokter? Tidak ada apa-apa. Chancel, katakan, apa kau sakit? Aku baik-baik saja. Apa dia sakit? Dia menggugurkan kandungannya. Sevgi, Anak yang mana? Bagaimana? Dia berhak tahu, kan? Bagian depan kliniknya menghadap ke arah selatan. Setelah menghitung ruangan parkir dan jarak taman, gedung ini terdiri dari 2 lantai dan 300 meter persegi. Kita akan bahas ini setelah bicara dengan bagian kebersihan. Di tahun depan, tak akan ada anak lagi yang sakit di sini, Pak Ketua. Semoga Tuhan memberkatimu, Tuan Burhan. Baiklah. Kalian tinggal nantikan saja klinik itu dibangun ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Terima kasih banyak. Akhirnya akan ada klinik di sini ya. Iya, benar. tinggalkan aku sendiri. Ya sudah, terserah. Baiklah, Ali Kemal. Sampai nanti. Terima kasih, Sevgi. Kau mau gugurkan kandunganmu tanpa sepengetahuanku? Aku tidak ingin kau merasa sedih. Jadi kau tidak mau tanya, aku ingin anak itu atau tidak? Ali Kemal, apa kau masih menginginkan anak lagi? Kenapa tidak mau? Sudah aku bilang aku mencintaimu. Aku mencintaimu. Kau sudah punya 3 anak. Tapi bukan darimu, Chancel. Hentikan saja pembicaraan ini. Tidak, Chancel. Jangan lakukan. Aku menginginkan anak ini. Apa? Melahirkannya dan membesarkannya tanpa ayah? Kau pikir itu mudah? Akulah ayah dari anak ini. Lihatlah. Aku ada di sampingmu. Aku akan selalu bersamamu. Aku berjanji. Terima kasih, Nak. Kau mau ikut denganku di tengah waktu sibuk? Jangan bilang begitu. Untuk mengabadikan nama Ahmed, aku akan datang meski apapun yang terjadi. Lihatlah nasib ini. Bukannya mengabadikan nama ayahnya, justru kini ayahnya yang berusaha mengabadikan namanya. Sherazad. Iya. Hari ini Nadide telah menceritakan sesuatu kepadaku. Katanya kau bersiap-siap mau menikah. Semoga kau bahagia. Terima kasih. Aku sungguh senang, anakku. Aku tidak membantumu di saat kau dalam kesulitan. Aku tinggalkan kau sendiri dengan semua penderitaan. Tapi kau telah mengharumkan nama margaku dengan kehormatanmu. Aku sangat menghargainya. Sudahlah, jangan bicara begitu. Hanya aku yang sangat ingin melihatmu bahagia dalam hidupmu, Sherazad. Kuharap Tuhan memberimu keberuntungan sampai akhir hidup. Amin. Apa aku bisa selalu bertemu dengan Kan? Tentu saja bisa. Kenapa kau berpikir tidak akan bisa bertemu dengannya seperti biasa? Kau adalah kakeknya, Kan. Anakku sangat beruntung sekali. Dia punya kakek sepertimu. Dan nenek seperti Nyonya Nadide. Aku bahagia punya anak sepertimu. Aku menyesal semua kesalahanku. Belakangan ini aku sering menangis. Mungkin karena aku sudah makin tua sekarang.
tidak mengerti kenapa kita harus pergi ke klub yang membosankan itu. Selalu bertemu dengan orang-orang yang sama. Jangan konyol. Sekarang kebahagiaan hidupku adalah dengan memisahkan Karim dan Benu. Oh, masalah itu. Kau terlalu mendramatisir keadaannya. Aku belum memulainya. Baiklah, tapi kau sudah kehilangan pekerjaanmu. Kalau kau tanya aku, sebaiknya jangan diteruskan. Apa kau bisa menyamakan dirimu dengan bos itu? Itu sangat sulit. Melek menemukan beberapa foto di dokumen lama. Kalau melihatnya, kau pasti terkejut. Di salah satu foto itu, ayah sedang berdiri di atas mesin kerek. Di foto satu lagi, Paman Musin sedang memainkan musik sas bersama pekerja di konstruksi. Benarkah? Ada sebuah foto di mana ayahku berkumis. Ibuku sendiri juga tidak ingat lagi. Itu lucu sekali. Selamat datang. Terima kasih. Seperti biasanya. Ya. Selamat Halo. datang. Apa kabar? Selamat malam. Halo. Halo. Apa kau masih membicarakan tentang suksesnya Melek? Rasanya untuk bicarakan itu kita punya banyak waktu. Dia memang pantas dipuji. Itu malam yang sangat indah. Ya, sekarang setiap hari kau datang ke sini. Kami senang sekali untuk itu. Tapi Gulistan, apa dia tidak mengatakan apapun? Oh, mereka sudah ada di sini. Bos lamamu juga di sini. Ayo kita ke meja itu. Ayo. Maaf Nyonya, kami tidak bisa menerimamu di klub ini. Memangnya kenapa? Tanggal kartumu sudah mati. Oh, begitu. Diperpanjang saja. Manajemen klub ini tidak mengizinkan itu. Alasannya apa? Entahlah, mereka memutuskannya seperti itu. Bisa panggilkan Tuan Mer? Zeynep, ayo pergi dari sini. Lepaskan Sema. Ayolah, jangan memaksa. Lepaskan kataku. Aku ingin Matt datang ke sini sekarang juga. Tolong jangan cari masalah di sini. Pergi dari sini. Aku tidak mau pergi. Aku harus bicara dengan Matt. Matt, mereka pikir siapa dirinya? Zeynep, jangan bersikap konyol. Maaf, kartumu sudah Dia lewat sedang tangga. apa di sini? Boleh kau keluar? Kau pikir Sudah siapa biarkan dirimu? saja. Mert bisa Hei, mengatasinya. jawab aku. Ayo keluar dari sini. Aku tidak mau pergi dari sini. Maaf. Entah bagaimana aku bisa bekerja sama dengan wanita itu bertahun-tahun. Tidak masalah. Tenangkanlah dirimu. Rasanya aku ingin kembali ke sana dan pecahkan semua gelas-gelas dan barang di sana. Sudahlah Zeynep, biarkan saja. Kita masih bisa bersenang-senang di tempat lain. Bagaimana bisa kau tenang seperti ini? Kita telah diusir seperti itu. Sudah kubilang jangan pergi ke situ. Pasti karena Karim. Aku tahu itu. Dia harus membayar mahal untuk semua ini. Aku akan beri dia pelajaran. Tenang Zeynep, jangan konyol. Aku butuh sesuatu, Sema. Aku butuh informasi yang bisa membuat Karim dan Benu merasakan akibatnya. Baiklah, kalau aku temukan akan kuberitahu. Aku akan hancurkan mereka. Lihat saja nanti. Tenanglah Zeynep, apa kamu kita celaka? Aku tidak bisa mengatakannya. Aku tidak ingin acara yang meriah. Cukup di catatan sipil. Itu tidak mungkin. Oh Nur, aku tidak mau. Saya rasa cara berpikirmu itu salah. Justru aku rasa itu yang benar. Aku pernah menikah secara meriah. Aku pernah memakai gaun pengantin. Aku tahu. Kau begitu karena semua ini, kan? Kau pikir kau tidak berhak untuk menggunakan gaun pengantin lagi dan mengadakan pesta pernikahan? Mereka pasti akan membicarakannya. Pengantin yang punya anak satu sedang mengadakan pernikahan yang meriah. Daripada memikirkan apa kata orang, sebaiknya kau mulai mendengarkan apa keinginanku. Tapi Honor, Aku tidak peduli apa kata orang. Aku ingin menikahi wanita yang kucintai. Pada masa hidupku yang terbaik, aku ingin melangkah dengan pernikahan yang meriah. Apa kau ingin menghancurkan hatiku? Aku ingin mengadakan pesta pernikahan ini hanya untuk kita berdua. Aku mohon padamu. baiklah. Sayang. Sayangku. Aku ingin mengadakannya selama 40 hari 40 malam. Kau berlebihan. Ya, selama itu. Paman Onur, Paman Onur bisa bacakan buku untuk aku, Paman?
Aku bisa membacakannya. Ibu, mana buku dongeng kita? Semoga cepat sembuh. Ada apa? Kemarin, pendampingnya sakit perut. Dan dia tidak bisa keluar dari hotel. Ya Tuhan, bukan waktu yang tepat. Tidak ada yang mendampingi tamu rekan bisnis kita, Tuan. Tapi akan dicari penggantinya. Katakan untuk lebih cepat. Kenapa kita tidak minta bantuan pada Mihriban saja? Bisnis kita sangat penting. Maksudku, dia lebih pintar dalam soal itu. Sekarang juga tidak ada pekerjaan. Itu lebih baik. Bisa telepon dia? Tentu, aku telepon dia. Apa kau ingin meminum sesuatu? Teh atau kopi? Iya, teh. Teh saja ya. Baiklah. Baik ya. Halo, Mihriban? Kau serius? Karim Incelglu yang membatalkan kartu membermu? Siapa lagi kalau bukan dia? Dia atau Tuan Zafir? Mereka pasti bisa lakukan itu. Bagaimana caranya aku bisa membalas mereka? Rasanya kepalaku mau pecah. Sulit. Apa yang bisa kau lakukan? Aku tidak bisa menerimanya. Rasanya aku bisa gila. Oh, kalian di sini. Selamat datang, Sema. Apa kabar, Sema? Aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Bagaimana denganku? Rasanya aku bisa gila. Apa kau masih mengikuti kasus itu? Kau tahu apa yang terjadi dengan Harun? Siapa Harun? Tidak. Ada apa? Si fotografer itu. Kau tahu dia akan membuka pameran dengan foto-fotonya. Lalu, apa yang terjadi? Karim Incelglu mendatangi studionya. Studio siapa? Apa? Harun. Dia bilang pamerannya tidak akan bisa dilakukan. Dan dia membakar semua foto-fotonya. Kau pasti bercanda, kan? Tidak. Harun lalu kabur ke bodrum. Dia sangat ketakutan. Dasar bodoh. Kenapa dia takut? Orang-orang itu memang sudah gila. Apa yang bisa dilakukan Karim Incelglu? Rasanya aku semakin marah. Bagaimana mereka bisa katakan pada pasien yang akan sembuh bahwa dokter akan datang? Mungkin ada baiknya buat dia. Apa itu? Lihatlah. Bagus, Sema. Bagus sekali. Ini benar-benar hebat. Halo. Selamat datang. Semoga harimu baik. Semoga harimu baik. Selamat datang. Silakan. Halo, selamat datang. Semoga harimu baik. Silakan duduk. Mihriban, kenalkan, ini adalah wali kota dari Alma-Ata, Tuan Hakim Muhtarof. Kebetulan perwakilan dari mereka sedang sakit, maka dia tidak bisa datang kemari. Aku harap kau bisa membantu kami. Apa yang bisa aku lakukan? Kau bisa menjadi pemandu mereka. Karena aku tahu kau lebih mengerti tentang kebudayaan dari negara mereka, jadi mereka pasti akan nyaman. Anggap saja ini sebagai tugas barumu. Ayolah Nyonya Mihriban, ini tugas barumu. Halo, selamat datang. Apa kabar kalian? Baik. Aku yang akan melayani kalian. Apa kalian butuh sesuatu? Tidak. Terima kasih. Terima kasih banyak. Bagaimana kalau nanti kita makan siang bersama? Bagaimana kalian setuju untuk pergi makan siang sekarang? Ya, kalau menurutku ide itu adalah sangat bagus. Kami akan senang bisa makan siang bersama kalian. Kalau begitu sebaiknya kita makan siang dulu. Bagus. Kami juga. Bagaimana kalau kita pergi sebelum kita terlambat? Kau harus pergi tanpa aku. Aku ada janji untuk bertemu dengan Yasmin. Jadi aku tidak bisa. Sebaiknya kita makan siang sekarang. Jangan sampai tamu kita menunggu. Kita akan makan siang sekarang. Ayo. Sehrazad, kau tidak ikut dengan kami? Tidak. Ayo kita pergi. Ada yang harus aku kerjakan. Ayo, silakan Tuan. Aku bersamamu, Mihriban. Jangan khawatir. Kau bisa mengambil pokok berita dari bagian atas foto Tidak, itu? begini lebih baik. Seharusnya kita perbesar fotonya dan dibingkai. Ini akan jadi cerita yang luar biasa. Siapa yang memotret semua ini? Muzo, saat dia sedang membawa ibunya ke dokter. Dia melihat mereka keluar dari rumah sakit dan dia langsung memotretnya. Siapa mereka? Oh, kau tidak tahu akan apapun di dunia ini. Dia tidak kenal dunia. Wanita itu arsiteknya perusahaan Binyapi. Orang ini adalah bosnya. Maksudku mereka adalah berita hamil. Benarkah? Apa mereka sedang berhubungan? Apa kau tidak melihatnya? Hebat. Wanita ini membuka jalan masa hidupnya dengan baik. Lalu, berita pokok apa yang akan kita tulis? Masa yang penuh ketegangan dari arsitek muda. Jangan bersikap konyol, Sema. Kau tidak bisa cari judul berita lain. Masa yang penuh ketegangan? Lalu harus tulis apa?
Kenapa arsitek muda dari perusahaan Bin Yapi berusaha untuk bunuh diri? Oh, tidak mungkin. Bukankah itu agak berlebihan, Zeynep? Apa itu tidak benar? Bukankah kau bilang kau sudah bicara dengan perawat di rumah sakit? Benu Ataman berusaha bunuh diri dan mereka menguras perutnya. Aku bilang begitu, tapi... Lalu, apa yang kau pikirkan? Apa kau merasa takut? Kenapa harus takut? Aku seorang wartawan. Tulis saja. Kenapa ada arsitek perusahaan Binyapi berusaha untuk bunuh diri? Makan siangnya enak. Di Almata ada banyak masakan tandoori yang enak. Aku akan pesankan untuk kalian nanti kalau kalian datang. Terima kasih untuk semuanya ya. Sudah melakukan tugasnya dengan baik. Ya, kalau dia tidak ada, entah apa yang akan terjadi. Makanannya benar-benar sangat enak. Tapi di Almata juga ada banyak masakan tandoori. Dia berharap bila nanti kalian ke sana, dia akan pesankan untuk kalian semua. Kami juga sangat berterima kasih. Terima kasih banyak. Sama-sama. Sama-sama. Pegawaiku ada urusan di kedutaan, tapi aku ingin keliling kota di Istanbul. Kalau kau bisa ikut denganku, maka aku akan senang. Sebenarnya aku juga orang asing di sini, tapi aku akan membantumu sebisaku. Terima kasih. Apa ada masalah? Besok karyawannya harus pergi ke kedutaan dan dia ingin kalau aku bisa mengajaknya berkeliling Istanbul. Tapi rasanya kami tidak bisa ikut denganmu. Maafkan kami sudah sangat merepotkan. Kenapa berkata seperti itu? Aku akan berusaha sebaik mungkin. Kau harus ke Grand Bazaar. Sopirku tahu semua tempat. Nyonya Idli, kau bisa pergi dengan Nyonya Mihriban. Kalian bisa urus bersama apa yang diminta Presdir itu. Mihriban, Presdir sedang mencarimu. Jangan bilang begitu. Aku harap aku tidak mengacaukannya. Kau tidak mengacau, kau sudah melakukan tugasmu dengan baik. Mobilnya sudah siap, Nyonya Mihriban. Terima kasih. Sama-sama. Ayo, sekarang kita sudah bisa pergi. Ide siapa, Ida? Apakah idemu? Aku juga menyarankannya. Tapi ini adalah keputusan Dewan Tugi. Mereka memilihku sebagai juru bicara untuk menawarkan padamu kedudukan sebagai presdir. Kenapa mengundurkan diri? Periode masa kerjaku akan berakhir, Onur. Jangan pura-pura tidak tahu. Kenapa tidak mencalonkan diri lagi? Kau sudah melakukannya dengan sangat baik. Aku lelah sekali. Di satu pihak ada bisnis konstruksi kita. Di pihak lain harus bekerja untuk Asosiasi Pengusaha Muda Turki. Sudah cukup. Aku juga berhak hidup untuk diriku sendiri, kan? Itu baik, tapi Yasmin, presiden dari Dewan Perusahaan kami adalah Karim. Akan lebih baik kalau kau memberikan posisi itu padanya. Jangan berkata seperti itu. Apa Karim bisa melakukan bisnis sepertimu? Dia juga sering tidak hadir dalam rapat. Dia selalu berada di kapalnya. Onur, dengarlah. Tugi butuh seorang presdir seperti dirimu. Laki-laki yang selalu menepati kata-katanya. Pekerja keras, orang yang sukses, orang yang tegas. Ya, aku tahu. Apalagi, Pria yang tampan, yang berwibawa. Kau tahu semua itu? 3 bulan yang kita luangkan bersama. Itu bukanlah bagian neraka. Aku berkata begitu agar tunanganmu merasa nyaman. Bukan 3 bulan, 9 minggu. Itu sekitar 3 bulan setelah aku keluar dari depresiku, sayang. Kau benar, itu memang tidak seperti neraka. Jangan melihatnya seperti itu. Sekarang kita hanya bercanda. Kita berkawan baik, Yasmin. Kawan baik tidak bisa menjadi pacar. Memang benar. Lalu, apa bisa kami mencalonkanmu sebagai presdir? Tidak, tunggu dulu. Aku belum memutuskannya. Gelang tangan ini terbuat dari emas 22 karat. Ini kerajinan tangan. Bagus sekali. Aku beli 4 gelang. Tolong 4 gelang ya. Dia boros sekali ya. Negara mereka kaya akan minyak, sayang. Aku akan bawa gelang ini ke Almata. Tidak diragukan lagi, ini untuk istrinya. Tidak. Yang ini akan aku berikan untukmu, Nyonya Mihriban.
tidak. Aku tidak mau. Ini untuk bantuanmu. Kau sudah luangkan waktumu denganku. Tapi tidak. Aku mohon Nyonya Miriban. Dia memakaikan untukku. Ini ucapan terima kasihnya untukku. Mungkin saja dia mau mengajakmu ke negerinya, Mihriban. Dan yang ini Tidak, jangan. Aku menerimanya. Kau juga terimalah. Terima kasih. Aku ingin berterima kasih pada kalian. Kalian sudah menunjukkan keramah tamahan yang baik. Ini hanya hadiah kecil. Tuan ini benar-benar orang yang baik ya. Aku akan menunggu kalian di Almata. Kita akan bertemu dengannya di Almata. Dia cuma menantimu, bukan aku. Tidak mungkin. Semoga harimu menyenangkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Halo. Halo. Mau kopi? Boleh. Kau tidak ingin bertanya bagaimana makan malamnya? Kenapa aku harus tanya? Aku yakin pasti berjalan baik. Bagaimana? Bagus. Di mana tempatnya? Perkampungan di Italia Utara. Pacuan kuda, ladang anggur. Aku rasa saat bulan madu kita pergi ke sana. Bulan madu? Kita tidak mau bulan madu, kita akan pergi selama sebulan. Dengar. Yang penting di kampung itu ada air mancur. Bagus. Apa keistimewaan air mancur ini? Sekali para pecinta meminum air dari air mancur ini, dipercaya mereka tidak akan cemburu lagi selama hidup mereka. Apa kau mau mengatakan bahwa aku sekarang cemburu padamu? Bukankah kau cemburu? Tidak. Kenapa harus cemburu? Ayolah. Cemburu bagiku adalah sifat primitif. Aku setuju. Ya, Mustafa. Bagaimana? Apa kata dokter hewannya? Aku akan datang ke sana. Aku akan segera ke sana. Ada apa? Telepon dari pacuan kuda. Sah serial sedang sakit. Ada apa denganmu? Semoga kau cepat sembuh ya. Apa kata dokter hewan? Penyebabnya virus. Dia kena virus dari suatu tempat. Tapi katanya akan baik-baik saja. Apa dia memberikan obat padanya? Tentu. Tapi akan lebih baik kalau dia istirahat. Tenanglah. Kalau begitu Kau bilang pasti pada akan segera Tahsin sembuh. untuk lebih sering memeriksanya. Dan kau selalu berikan laporan padanya. Baik. Sayangku. Sayang, Dia sangat sedih, Onur. dia akan baik-baik saja. Kau jangan khawatir. Dia cukup kuat. Tentu saja. Belum ada kabar dari Mihriban. Sebaiknya aku pergi menjemputkan. Setelah dari sini, kita bisa pergi bersama. Baiklah. Maaf. Ya, Ibu. Onur, apa kabar, Nak? Aku baik. Ibu sendiri? Ibu juga baik. Ibu mau bertanya, apa kita bisa makan malam bersama? Ibu sangat merindukan. Baiklah. Di luar rumah? Tidak. Kau tahu ibu tidak suka di luar rumah. Kalau mau kau datang ke rumah ibu. Atau ibu bisa datang ke rumahku? Itu akan lebih baik, Onur. Sudah lama ibu tidak makan masakan yang dibuat Firda. Baiklah, sampai ketemu nanti malam. Dari ibuku, dia ingin makan malam bersama. Baguslah. Sepertinya dia tidak punya masalah. Onur, aku mohon jangan paksa dia. Apa kau marah pada ibuku? Tidak, kenapa harus marah? Pada usianya banyak yang tidak bisa merubah sifat. Aku sudah terima kenyataannya. Aku berharap aku bisa menerimanya. Ibu, saladnya jauh darimu. Mau aku taruh di piringmu? Kalau aku mau, aku bisa ambil sendiri. Paman Burhan, aku sudah masukkan program baru untuk stok di toko Tarsan. Mulai sekarang stok di toko dan pabrik sudah online.
Apa itu? Maksudku, bila ada barang yang terjual di toko, Paman bisa langsung mengetahuinya. Secara langsung? Benar. Sekali bon dikeluarkan, itu akan terdaftar ke bagian keuangan, dan stoknya langsung akan berkurang. Sekarang kita tidak akan ada lagi kehilangan stok. Iya. Iya, kita akan mendapat informasi dari semua tempat. Bagus sekali. Bagus sekali. Ayah, kau telah membuat Gani jadi orang yang berguna. Karena dia memiliki keinginan. Itu bagus sekali. Bukankah begitu, Ibu? Dia membantu ayah dengan sangat baik. Ini sayang, Sayang, jangan lakukan seperti ini. kau harus minum banyak susu. Sudah, tidak boleh mengeluh. Aku tidak bilang begitu. Jangan paksa aku. Jangan biasakan layani aku. Andaikan kau bersamaku, duniaku pasti sempurna. Kau tidak akan biarkan aku kesepian ada di sini. Lalu kau pulang lagi ke rumahmu. Chancel, aku mohon. Dengar, kita akan punya anak. Aku benar-benar senang. Jangan berkata begitu dan membuatku sedih. Ayo, minum susunya. Sudahlah, Ibu. Biarkan saja. Ada apa denganmu, Fusun? Ayah, Ibu tidak mau bicara denganku. Kau pikir dia akan bicara? Berdoalah, aku masih mengawasimu. Aku minta maaf, Ayah, tapi... Nemet, besok buatkan seru untukku ya. Baik, Tuan. Ada apa, Burhan? Menantumu meminta maaf padamu, Nadide. Tidak akan kumaafkan. Nadide, memaafkan adalah kemuliaan. Sudah sering aku memaafkan dia, Burhan. Aku sudah lelah memaafkan dia. Setiap kali dia selalu membuatku marah, aku tidak mengharapkan apapun lagi dari dia yang membuat aku kecewa. Aku mohon, Ibu. Demi Tuhan, aku tidak sengaja. Aku tidak sengaja mengatakan itu semua. Lupakan saja. Aku bersumpah demi anak-anakku. Aku mengatakan semua itu karena emosi. Aku bersumpah, aku tidak bermaksud buruk, Ibu. Sudah cukup, Fusun. Hidupku bagai di neraka sekarang. Aku mohon, lihat sudah jam berapa sekarang. Ayah dari anak-anakku belum pulang juga. Kalau ibu juga berbuat begini padaku, aku bersumpah aku akan mati karena aku sedih. Sudahlah, Nadide, jangan dipikirkan lagi. Demi cintamu pada cucu-cucumu. Ibu maafkan aku, Ibu. Aku minta maaf beribu kali. Aku mohon. Berterima kasihlah pada anak-anakmu dan ayah mertuamu. Jangan denganku. Sudahlah. Kau tidak berpikir secara logika, Onur. Kenapa pernikahan sederhana di antara keluarga masih belum cukup untukmu? Aku mohon, Ibu. Sudah kami putuskan kami akan membuat acara yang meriah. Sepertinya kau ingin semua orang mentertawakanmu, Onur. Rasanya seperti aku salah dengar. Tidak, Onur. Kau tidak salah dengar. Ibu terima pernikahanmu dengan wanita yang punya anak satu. Tapi kalau kau ingin memeriahkan pernikahan seolah-olah menikah dengan gadis, itu konyol. Bukankah benar, Firdev? Aku tidak mau. Memangnya pantas wanita yang sudah punya anak satu memakai gaun pengantin? Apa pernah kau melihat hal seperti itu? Aku mengerti. Ibu di sini bukan untuk makan malam denganku, tapi untuk menghasutku. Benar kan, Ibu? Seperti biasanya, makan malam hanya alasan saja, Ibu. Jangan bersikap konyol. Aku ibumu, kewajibanku memperingatkanmu. Asal kau tahu, semua orang akan mentertawakanmu. Kalau begitu, Ibu tidak perlu hadir. Lagi pula tidak ada yang tahu Ibu datang atau tidak. Onur, jaga lidahmu.
Bukankah aku benar, Firdev? Apakah pernikahan seperti itu pantas untuk Onur? Maafkan aku, Nyonya Feride. Memangnya kenapa tidak pantas? Apalagi? Apa dia hanya memberikan hadiah-hadiah ini padamu? Sehrazad, Coba aku lihat. Dia memberikan ini juga? Wah, iya. gelang yang sangat bagus. Tapi dia memaksa memberikan. Tentu saja. Sudah aku bilang aku tidak mau. Tapi dia tidak mau dengar. Bagus sekali. Dia juga memberikan kalung pada gadis itu. Sebuah gelang tangan yang indah untukmu dan hanya sekedar kalung biasa untuknya. Besok jam berapa kau temui dia? Sehrazad, pertemuan apa? Apa dia mau bertemu lagi denganmu? Sudah kuduga. Tapi aku bilang tidak. Aku harap besok pendampingnya sudah sembuh. Siapa yang membeli semua ini, Ibu? Seorang teman yang sangat menyukai Bibi Miri, Ban. Sehrazad, kenapa berkata begitu? Tidak ada salahnya kan bicara begitu? Maksudku... Ini bagus sekali ya. Onur, Sayangku. ibumu sudah pulang? Dia pulang cepat. Aku harap kalian tidak bertengkar. Aku tidak bisa hidup kalau tidak bertengkar dengan ibuku. Berarti kalian bertengkar lagi. Karena apa? Ibuku tidak perlu mencari alasan. Dia bisa bertengkar kapan saja. Sekarang dia sedang mendapatkan sebuah alasan. Apa kau ingin pergi ke rumah Tuan Burhan? Aku harus bagaimana, Onur? Dia sudah membuat lapangan bermain untuk Kan, dan aku tidak bisa menolaknya. Baguslah. Sepertinya aku akan merindukanmu. Kau pikir aku juga tidak merindukanmu? Tapi kita akan bertemu hari Minggu, kan? Tentu saja. Saya rasa aku sangat mencintaimu. Aku juga sangat mencintaimu. Sudah aku bilang tidak ada yang perlu dicemaskan. Sekarang dia sibuk dengan para pendaki. Tuan Brown yang katakan itu padamu. Iya. Dia juga akan berangkat hari Senin untuk mencarinya. Kalau dia tidak bisa, dia akan tinggalkan nomor telepon. Bagaimanapun juga itu adalah sebuah informasi. Benar, dia sibuk mendaki gunung, sedang ibu khawatir padanya. Kalau dia sudah sembuh, dia bisa berpergian. Dan aku akan bebas. Kau akan mengerti kalau kelak kalian sudah punya anak. Bagaimana keadaan orang tuamu, Benu? Mereka baik-baik saja. Apa kau sering menghubungi mereka? Tentu saja. Kalau mereka datang ke Istanbul, beritahu aku segera. Aku ingin mengadakan makan malam dengan mereka. Baiklah, mereka juga pasti akan senang. Tapi kenapa Melek tidak datang? Aku harap dia bisa ikut kita hari ini. Apa sudah lihat foto kakakmu di majalah? Majalah apa? Dia ada di halaman depan. Kau tidak tahu? Apa maksudmu? Sungguh, aku melihatnya tadi pagi. Di foto itu dia dekat dengan Karim, tapi beritanya sama sekali tidak baik. Benarkah begitu? Aku rasa begitu, Bu. Maaf. Iya, Melek. Kakak, apakah masih sarapan? Iya, ada apa, Melek? Jangan terkejut, tapi ada berita tentangmu di majalah. Benarkah? Ini berita yang tidak ingin kau melihatnya. Kenapa? Aku tidak mengerti. Kalau mau pulang saja dulu. Baiklah, aku akan pulang. Ada apa, Benu? Bukan masalah besar. Rasanya ada masalah dengan tuan tanah kami. Jadi aku harus pulang dulu. Maaf, aku harus pulang cepat, tapi... Jangan sedih pada hal sekecil itu, Benu. Biar aku antar.
Benu Ataman, arsitek yang berhasil dari perusahaan Binyapi, berusaha untuk bunuh diri dengan minum obat dengan dosis tinggi yang dicampur dengan minuman. Dalam hal itu, perusahaan Binyapi telah merahasiakannya. Apa itu karena Benu Ataman telah ditipu oleh orang yang dia cintai, yaitu Karim? Apakah ini masalah cemburu atau dia menjalankan rehab untuk canduannya? Pertanyaan itu masih membingungkan. Berita oleh Sema Durmas. Siapa dia? Kawannya Janet. Dia seorang wartawan. Ingat, malam itu mereka datang bersama? Aku mengerti sekarang. Sisi kebencian yang melakukan semua ini. Aku ada di sini, kan? Sekarang aku akan menangkapmu. Buket, Burcu, hati-hati, kan jangan sampai jatuh. Ayo kejar lagi. Mereka bermain dengan baik, kan? Iya. Ayo, kan? Apinya sudah menyala, Tuan. Bawakan, nak. Bawakan kemari. Gani, kemarilah. Kipasi barbeque-nya untukku. Kan, lihat ini. Baik, Paman. Ini, kipasi. Bagaimana kabarmu, nak? Dia baik-baik saja, Tuan Honor. Kapan dia akan sembuh? Kata Tuan Tasin, kita tidak boleh membuat dia lelah. Cepatlah sembuh, nak. Sayangku. Apa makanannya sudah siap, Gani? Tentu saja, Paman. Makanannya seperti masakan Turki. Anak-anak, ayo duduk di meja makan. Ya, Nek. Ayolah, kan. Ayo, sayang. Pelan-pelan ya. Ayo kemari. Ayo. Ayo, Gani. Kau sekalian membaginya ya. Baik, Paman. Salad itu kelihatannya enak. Fusun, apa kau harus diundang untuk makan? Ayolah. Nimet, Aisyah, ayo. Kalian juga duduk di meja makan. Tidak, Tuan. Tuan saja makan duluan. Ayolah anak-anak. Duduklah. Aisyah, ayo duduk di sini. Ayo. Aku mau ayam. Katakan, kalian mau makan apa? Aku mau sayapnya. Aku mau sayapnya. Ayo, buka mulutmu, sayang. Habiskan ya. Permisi sebentar. Sayangku. Apa kabar? Baik, kau sendiri? Aku baik-baik saja, seperti biasanya tanpa dirimu. Bagaimana dengan Kak? Apa dia senang di sana? Dia sangat senang. Dia bisa bermain dengan saudara-saudaranya. Baguslah, aku senang mendengarnya. Bagaimana Saseriar? Dia baik-baik saja, tapi belum bisa berlari. Dia masih harus istirahat. Jadi hari ini kau tidak bisa menunggang kuda? Tidak, aku masih bisa. Ada kawannya Saserial bernama Karaukan. Sekarang aku akan menungganginya. Kau yakin Saseriar tidak cemburu? Dia tidak akan cemburu. Aku sudah izin dulu padanya. Duduklah. Kau terlalu memaksa, Feride. Apa yang mau kau tunjukkan padaku? Duduk. Apa itu? Bacalah. Ayo buka. Ada apa ini? Buka dan baca isinya. Ini adalah berita yang buruk. Itu adalah para pengantin yang sangat dicintai anak-anak kita. Yang satu wanita janda beranak satu, yang satu pecandu yang berusaha bunuh diri. Tidak, rasanya tidak begitu. Benu bukan gadis seperti itu. Jadi kau tidak percaya padaku? Pasti ada kesalahan di sini. Seval, lihat fotonya baik-baik. Apa kelihatannya seperti ada kesalahan? Kau tidak akan membela gadis-gadis itu lagi kan sekarang, Seval? Aku,
Angkat teleponnya. Karim, dia telepon dengan cepat. Rasanya berita itu sangat menyakitkan. Halo, apa ada yang bisa aku bantu, Tuan Karim? Apa yang sedang kau lakukan? Maaf, apa yang aku lakukan? Jangan coba-coba mempermainkanku, Zainab. Aku sudah memperingatkan. Jangan sampai kau melewati batasannya, iya kan? Maaf, apa yang sudah aku lakukan? Bisakah kau jelaskan? Kau tahu dengan baik apa yang sudah kau lakukan. Kau harus membayar mahal untuk itu. Aku pasti akan membuatmu menyesal. Maaf, Tuan Karim. Aku tidak bermaksud memberimu saran, tapi harusnya kau tidak perlu menghubungi wanita itu. Kau benar, Melek, kau benar. Tapi aku tidak bisa menahan diriku. Keadaan ini jadi agak berlebihan. Apa masalahmu? Kalau kau tanya padaku, kau sudah melewati batasmu. Kau telah membuat dia sangat marah. Dia boleh sedikit marah, biarkan saja. Dia sudah mengeluarkanku dari pekerjaan. Apalagi bisa dia lakukan? Dia adalah Karim Insyoglu, pemilik dari perusahaan Binyapi. Dia bukan sembarang orang. Aku tidak peduli soal itu. Aku juga merasa tidak nyaman. Sudahlah, ada apa dengan kalian? Apa sekarang kalian mau mengundurkan diri? Bukankah kita sedang menikmatinya? Masih banyak yang akan kita Sudahlah, lakukan. Zainab. Jangan bersikap konyol, Sema. Ada apa? Apa kau merasa takut? Sampai jumpa. Dasar bodoh, dia merasa takut. Sebaiknya kau juga sedikit merasa takut. Semua terjadi karena aku. Sudahlah, jangan menyalahkan dirimu. Bagaimana tidak, Karim? Kalau aku tidak bersikap bodoh, semua ini tidak akan terjadi pada kita. Baiklah, nanti kita bicarakan lagi semua ini. Aku benar-benar sangat malu. Dengar, aku akan marah kalau begini. Sudah, jangan salahkan dirimu. Maafkan aku. Ya, Ibu. Karim. Ibu bisa aku telepon saja nanti? Tidak, Karim. Kita bicara sekarang. Apa yang ingin Ibu bicarakan? Apa maksud dari yang ada di majalah? Baiklah, Bu. Sudah aku bilang nanti kita bicarakan. Aku bilang tidak, Karim. Kita bicara sekarang juga. Baiklah, aku akan datang. Ibumu juga melihatnya, kan? Tidak masalah. Aku akan ceritakan yang sebenarnya pada Ibu. Aku pergi sekarang, nanti malam aku kembali. Dia pasti membenciku. Jangan bersikap konyol. Sekarang kau harus istirahat. Sampai ketemu nanti malam ya. Minumlah. Kebahagiaan berakhir di sini. Sekarang semua akan berakhir. Apa yang mau kau lakukan, Kak? Biarkan aku sendiri. Jangan. Semua keburukan yang terjadi itu adalah karena caramu ini. Apa kau tidak mengerti? Berikan padaku, Melek. Tidak akan. Aku harus bagaimana, Melek? Bagaimana? Tenanglah, Kak. Kita akan cari jalan keluarnya. Tapi pertama-tama, kau harus berhenti melakukan ini. Hidupku sudah hancur, Melek. Hidupku sudah hancur. Jangan lari. Sini. Ayo tangkap. Ayo, sekarang kejar aku. Iya.
Bukannya percaya padaku, ibu malah percaya berita di majalah. Rasanya kata-kataku tidak ada artinya lagi. Masalahnya bukan apa yang ku percaya, Karim. Masalahnya adalah kau biarkan ini terjadi. Kau dan juga Beno. Ibu, aku mohon. Apa ibu akan menilai kami hanya karena seorang wartawan bodoh telah menulis hal yang bukan-bukan? Kalau kau melihat fotonya dengan baik, maka kau akan melihat ini bukanlah hal yang bukan-bukan. Foto ini tidak lain adalah skandal. Ibu. Aku merasa tidak nyaman memikirkannya. Entah apa yang akan dipikirkan semua orang tentang kita. Entah apa yang mereka bicarakan. Karim. Aku juga selalu katakan pada Onur, mata semua orang sedang tertuju pada kalian saat ini. Tapi kalian justru menjalani hubungan yang salah. Kalian tidak pikirkan apa yang akan terjadi esok atau apa yang akan dibicarakan orang? Dengar ibu, kami bukan anak kecil lagi. Kami sadar apa yang kami lakukan. Aku mohon jangan ucapkan kalimat seperti itu. Permisi, apa aku sedang bicara dengan Karim Insyoglu? Iya, denganku sendiri. Tuan, kebetulan ada berita buruk yang harus kami sampaikan. Kami berada di tempat kejadian dan sedang mengadakan penyelidikan. Bawa dia ke ambulans. Kebetulan dia diserang. Tapi dia masih hidup. Kami sedang membawanya. Ayo, Kak. Pelan-pelan. Bila kami menemukan sesuatu yang baru, kami akan kabarkan lagi. Apa kau bilang? Apa yang terjadi? Karim, apa yang terjadi, nak? Katakan, apa ada hal buruk yang terjadi pada Burak? Karim, bicaralah. Karim. Tidak, Bu. Tapi Onur. Apa yang terjadi, Karim? Katakan, Karim. Dia ditembak. Faride. Bagaimana keadaannya sekarang? Kami butuh beritanya, Pak. Iya, angkat tangan seperti ini. Iya. Mereka bisa jadi penari yang hebat, Nadine. Jangan bilang saat itu terjadi, kalau aku tidak pernah mengatakannya. Mereka hanya anak-anak, Burhan. Lihatlah mereka begitu menikmatinya. Bagus, hebat sekali. Maaf. Permisi. Halo, Tuan Karim. Sehrazad. Ada apa, Tuan Karim? Tidak ada apa-apa. Kau di mana sekarang? Hari ini kami ada di rumah kakeknya, kan? Kenapa? Oh, Apa terjadi sesuatu yang buruk? Suaramu aneh sekali. Sehrazad. Iya, bagus. Lagi. Kami sedang berada di rumah sakit. Apa yang terjadi? Onur. Apa yang terjadi pada Onur? Dia ditembak orang. Apa? Ini akan membuat Nyonya Feride sedikit tenang. Dia akan tertidur sebentar. Feride sayang, Onur pasti akan sembuh. Aku mohon tenanglah.
Kenapa ibu mau pergi? Nah, sudah ibu bilang. Teman ibu sedang sakit, ibu harus menemuinya. Dia membutuhkan ibu sekarang. Ajak aku sama ibu. Sayang, anak-anak tidak diizinkan masuk rumah sakit. Kau tunggu di sini sama nenek ya? Iya. Tentu saja, dia akan di sini. Kau akan bermain dengan Buket dan Burju. Sherazad anakku, kalau kami bisa berbuat sesuatu. Tidak, terima kasih. Sherazad, kalau kau tidak keberatan, biar sopirku yang mengantarmu ya. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Baiklah, aku akan kirim mobil dan juga suruh Mihriban datang kemari. Jangan khawatir soal Khan. Baiklah. Kabarkan pada kami juga Iya, nanti. Tuan Burhan. Kabarkan kami tentang keadaannya ya. Baiklah nak, jaga dirimu. Semoga Tuhan melindungimu. Apa yang terjadi, Ibu? Siapa itu Tuan Onur? Dia temannya Sherazad. Oh, dia benar-benar teman yang sangat beruntung. Dia juga seorang laki-laki. Apa tidak ada orang lain yang dekat dengan dia selain Sherazad? Urus saja dirimu, Fusun. Berapa banyak peluru? Aku periksa ada 4. Pelurunya menembus ke atas dan berhenti tepat di belakang Costa. Tekanan nadi 130, tensi 50/30. Akhirnya. Peluru yang terakhir di tempat yang sulit. Kita harus hati-hati dengan vagal refreshing. Tekanan nadinya naik. Pasien dalam keadaan fibrilasi. Berapa lama operasinya akan berlangsung? Apa dokter memberitahumu? Tidak. Mereka juga tidak tahu. Mereka akan berikan kabarnya nanti. Ayo, Beno. Duduklah. Ibumu. Jangan bilang apa-apa tentang ibuku. Kami sedang menunggu. Tentu. Baiklah. Beno. Karim. Bagaimana keadaannya? Aku tidak tahu, mereka membawanya ke ruang operasi. Kau baik-baik saja? Bagaimana baik-baik saja dalam keadaan seperti ini? Seluruh kepolisian sudah dikerahkan. Mereka sudah menjalankan pengusutannya. Mereka akan berikan kabar terbaru kalau sudah ada beritanya. Apa ini ular Celil Karabas? Kami belum tahu. Siapa lagi kalau bukan dia? Katanya mereka sudah bangkrut. Katanya tangan-tangan mereka sudah terikat semua, Zafer. Aku tidak tahu, Karim. Entahlah. Ini benar-benar tidak masuk akal. Ini tidak menguntungkan siapapun. Kepala polisi sedang menuju kemari. Jika sampai sesuatu terjadi pada Onur, aku bersumpah tidak akan kubiarkan mereka hidup. Aku tidak akan biarkan polisi yang mengurus kasus ini. Kumohon, Karim, tenanglah.